Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Saya Dewi Selvika Anggini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin menjelaskan nih bagaimana interaksi sosial dan motivasi belajar dalam pembelajaran. Mari kita simak bersama. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya mau tanya nih ke kalian, apa pengertian dari interaksi? Sini saya kasih tahu. Interaksi merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Menurut Santoso, merumuskan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lainnya. Apa saja sih jenis-jenis dari interaksi sosial itu? Ada tiga jenis, yaitu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Selanjutnya, ada ciri-ciri nih dari terjadinya ini interaksi sosial. Yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, itu diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Lalu, bagaimana interaksi antara pengajar dan peserta didik? Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran hingga terjalinnya hubungan yang harmonis atau timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa antar siswa. Adapun jenis-jenis pola interaksi dalam pembelajaran, yaitu ada pola satu arah, yang kedua ada pola dua arah, dan yang ketiga ada multi arah. Nah, kita lanjut nih sekarang. Setelah kita membahas interaksi, kita akan membahas motivasi. Apa sih motivasi itu? Secara etimologi, kata motivasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang itu dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias dalam kegiatan belajar. Maka motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan gaya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar itu dapat tercapai. Ada dua jenis motivasi dalam pembelajaran, yaitu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa sih perbedaannya antara intrinsik dan ekstrinsik ini? Motivasi intrinsik itu adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik itu diperlukan agar siswa mau belajar. Nah, menurut positif psikologi, motivasi itu dipengaruhi oleh kepuasan, kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidup atau penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan. Melansir dari Very Well Mind, motivasi itu tidak hanya mengacu pada faktor-faktor yang mengaktifkan perilaku, ia juga melibatkan faktor-faktor yang mengarahkan dan mempertahankan tindakan yang diarahkan pada tujuan ini. Ada 3 unsur nih utama dalam motivasi. Yang pertama ada aktivasi, yang kedua ada ketekunan, dan yang ketiga ada intensitas. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil nih untuk menumbuhkan motivasi. Yang pertama, sesuaikan tujuan untuk fokus pada hal-hal yang penting. Yang kedua, jika menangani sesuatu yang terlalu besar atau yang terlalu berlebihan, bagilah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan cobalah mengarahkan pandangan untuk mencapai langkah pertama menuju kemajuan. Yang ketiga, itu ada tingkatkan kepercayaan diri.
Yang keempat, ingatkan diri tentang apa yang dicapai pada masa lalu dan di mana letak kekuatan Anda. Dan yang kelima, jika ada hal-hal yang membuat Anda merasa tidak percaya diri, cobalah untuk melakukan perbaikan di area tersebut sehingga kita ini atau Anda merasa lebih terampil dan mampu. Nah, ada juga nih peran dari motivasi belajar. Apa aja sih? Nah, peran dari motivasi belajar sendiri ini adalah dapat menumbuhkan gairah dan juga semangat dalam menjalani proses kegiatan belajar. Dengan motivasi ini, peserta didik itu dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatifnya dan juga dapat mengarahkan serta memelihara ketekunan ini dalam melakukan kegiatan belajar. Berikut ada unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Yang pertama itu ada cita-cita atau aspirasi siswa. Yang kedua ada kemampuan siswa. Yang ketiga ada kondisi dari siswa tersebut. Yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa yang dimaksud ini berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dan yang terakhir nih, yang kelima itu ada unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Upaya-upaya motivasi dalam belajar tuh ada 7, yaitu yang pertama itu memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada membangkitkan minat siswa. Yang ketiga itu pujian. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang kelima, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang keenam, mengetahui hasil belajar. Dan yang ketujuh ada hukuman. Wah, itu saja yang bisa saya sampaikan nih teman-teman. Jadi kalian sudah tahu kan, sudah mengerti kan apa itu interaksi sosial, apa itu motivasi belajar. Nah, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung video teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.